Hai everyone, selamat datang di YouTube aku. Ini adalah video yang pertama dan aku nggak tahu kedepannya bakal bahas apa. Cuman aku pengen lebih banyak aja sharing di sini karena di sini durasinya juga lebih panjang daripada di Instagram. By the way, aku biasanya bikin konten di Instagram, jadi jangan lupa follow aku. Oke, hari ini aku bakal bahas sesuatu yang relate banget dengan kehidupan anak muda. Di usia 18 sampai 20 tahunan, kita pasti sering banget merasa hidup kita terombang-ambing, nggak punya arah yang jelas, nggak ada boundaries, atau bahkan kita bingung menentukan tujuan hidup kita. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat wajar karena di usia krusial tersebut, kita memang akan sering mempertanyakan tentang hidup kita sendiri, dan itu adalah proses pendewasaan yang pasti dilalui oleh semua orang. Jadi jangan pernah merasa insecure bahwa aduh kok hidupku kayak gini banget. Enggak, karena semua orang juga pasti punya strugglingnya masing-masing. Nah, sebenarnya beberapa hari belakangan aku juga sedang mengalami fase ini, fase dimana aku mulai mempertanyakan tujuan hidup aku dan goals aku ke depan yang akan aku capai itu apa gitu. Makanya di sini aku mau share ke teman-teman semuanya beberapa insight yang aku dapatkan selama proses perenungan, dan menurut aku ini sangat powerful banget buat aku terutama ya, untuk kembali on the track dan mencapai tujuan-tujuan aku itu apa. Semoga ini juga bisa menambah insight buat teman-teman semuanya. Nah, salah satu penyebab utama kenapa kekacauan dalam hidup seperti hilangnya arah dan tujuan ini sering terjadi adalah karena kita tidak menerapkan yang namanya goal setting. Goal setting itu sendiri adalah sebuah proses dalam menentukan sasaran yang ingin dituju sekaligus cara untuk mendapatkannya. Jadi goal setting itu bukan sekedar kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya tujuan hidup, tetapi bagaimana kita juga membangun sebuah sistem agar kita bisa pelan-pelan mengarahkan hidup kita, mengarahkan keseharian kita untuk kepada goals besar kita. Pertanyaannya, kenapa sih membuat sebuah sistem untuk mencapai goals itu penting? Pertama, karena persaingan dewasa ini tuh sangat gila-gilaan guys. Maka dari itu goals ini penting agar hidup kita itu jauh lebih terarah dan agar kita juga nggak tergerus dengan cepatnya perkembangan zaman. Alasan keduanya, karena semakin dewasa kita pasti lebih sering bertemu dengan banyak orang dengan berbagai cara berpikir dan latar belakang yang berbeda. Dan aku nggak tahu apakah kalian juga mengalaminya atau enggak, tapi di case aku, semakin sering aku bertemu dengan banyak orang, maka semakin sering juga aku merubah jalan hidup aku karena mendapatkan paparan pendapat dari orang lain. Yang sebenarnya itu bagus, tetapi jika terlalu sering, ya itu juga membuat hidup kita jadi nggak terarah dan nggak jelas juga. Nah, setelah kita membahas tentang kenapa sih goal setting itu penting, aku ingin berbagi beberapa tips yang aku gunakan untuk menavigasi hidup dan mencapai beberapa goals. Pertama, cobalah untuk mengadopsi satu atau beberapa konsep hidup untuk diterapkan di keseharian kita. Konsep hidup ini bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup, sekaligus memberikan batasan-batasan kepada kita agar kita tidak terlampau banyak melakukan hal-hal yang tidak menunjang ketercapaian mimpi kita. Ada banyak sekali konsep hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya konsep hidup zero waste, minimalism, atau philosophy teras, atau bahkan yang biasanya diterapkan oleh orang-orang Jepang seperti Ikigai dan Kaizen. Kalau aku saat ini sedang menerapkan konsep hidup minimalism, yang mana aku benar-benar meminimalisir segala hal yang tidak aku butuhkan karena aku punya goals finansial tertentu di 1-2 tahun mendatang. Nah, selain itu aku juga menerapkan konsep hidup zero waste. Aku lebih mempertimbangkan segala aktivitas dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, di sini aku mau menegaskan ya bahwa tujuan hidup itu nggak selalu yang bersifat keuangan ataupun goals yang terlihat jelas objeknya, memiliki sesuatu, punya mobil, punya rumah, tapi kok bisa berupa ketenangan atau kenyamanan, atau misalnya kita ingin menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk lingkungan. Nah, itu juga termasuk goals hidup yang perlu kita pertimbangkan sih. Tips yang kedua, kita bisa mencoba untuk membangun the second brain atau sistem otak kedua. Bahasa mudahnya, kita melakukan pencatatan terhadap semua aktivitas kita. Lagi-lagi ini bisa membuat kita jauh lebih terarah dan fokus terhadap goals besar kita. Second brain ini selain membuat hidup kita jauh lebih tertata, sekaligus juga alat untuk mengukur sejauh mana sih ketercapaian tujuan hidup kita. Biasanya aku membangun sistem second brain ini dengan memanfaatkan berbagai teknologi, misalnya dengan Google Calendar, kemudian spreadsheet, dan aplikasi-aplikasi yang menurutku itu sangat membantu kita. Tips yang ketiga dari aku adalah coba untuk meminimalisir segala
pendapat orang lain yang sebenarnya itu tidak memberikan dampak terhadap kehidupan kita. Kita boleh mendengarkan, kita boleh menimbang-nimbangnya apakah akan diterapkan atau tidak, tetapi yang jelas keputusannya itu selalu berada di tangan kita. Jangan lupa subscribe dan see you.